Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri Anissa dan rekan saya Windianingsi. Di sini kami akan membahas materi mengenai sistem informasi strategik dan sistem interorganisasi. Langsung saja, materi pertama akan dibahas oleh rekan saya Windianingsi. Kepada Windianingsi dipersilahkan. Baiklah, saya Windia Nengsi di sini akan mulai mempresentasikan materi dari kelompok 8 yakni sistem informasi strategik dan sistem interorganisasi. Kemudian masuk ke poin yang pertama yaitu perbedaan sistem informasi strategik dan sistem informasi level strategik. Sistem informasi strategik adalah sistem informasi untuk penerapan strategik yang sudah dirumuskan. Sistem informasi strategik terdiri dari sistem-sistem teknologi informasi apapun di level manapun, tidak hanya di level strategik yang dapat digunakan untuk menerapkan strategi perusahaan. Adapun kedua perbedaan hal tersebut yakni yang pertama sistem informasi di level strategik yaitu ada untuk manajer tingkat atas, untuk merumuskan strategi dan hanya sebuah sistem informasi yang disebut dengan sistem informasi eksekutif atau SIE. Kemudian yang kedua ada sistem informasi strategik yaitu untuk kompetisi, untuk menerapkan strategi, dan yang ketiga dapat berupa sistem-sistem teknologi apapun di level manapun. Kemudian yang kedua ada perbedaan dengan sistem informasi konvensional. Yang pertama ada dukungan, yakni sistem informasi konvensional mendukung manajer untuk menyelesaikan operasi kritis di perusahaan. Maksudnya yaitu sistem informasi konvensional mendukung manajer untuk menyelesaikan operasi kritis di perusahaan, sedangkan sistem informasi strategik mendukung manajer dalam menerapkan strategi. Kemudian yang kedua ada fokus, adalah menggunakan teknologi untuk mengganti tenaga manusia, sedangkan fokus sistem informasi strategik adalah sebagai alat atau senjata kompetisi. Maksudnya di sini adalah fokus dari sistem informasi konvensional menggunakan teknologi untuk mengganti tenaga manusia, sedangkan sistem informasi strategik difokuskan sebagai alat kompetisi. Kemudian yang ketiga ada tujuan. Untuk efisiensi atau pengurangan biaya, sedangkan tujuan sistem informasi strategik adalah untuk memenangkan persaingan. Kemudian yang keempat ada orientasi, yakni sistem informasi konvensional lebih berorientasi ke aplikasi internal, sedangkan informasi strategik lebih berorientasi baik ke internal maupun ke eksternal untuk menjangkau konsumen. Kemudian yang ketiga ada strategi sistem informasi strategik. Yang pertama yaitu ada cost leadership strategy, yakni suatu sistem informasi dikatakan mendukung strategi ini jika dapat mencapai posisi sebagai produser dengan biaya terendah di dalam industri. Dengan cara rekayasa proses bisnis, menurunkan biaya dari pemasok, dan menurunkan biaya ke pelanggan. Kemudian ada differentiation strategi, yakni suatu sistem informasi dikatakan mendukung strategi ini jika dapat menyediakan produk atau jasa yang berbeda atau unik dengan nilai yang lebih besar kepada pelanggan dibandingkan dengan pesaing-pesaingannya, yakni dengan cara memanfaatkan pesaing lain, yaitu dengan cara memanfaatkan teknologi informasi untuk menciptakan produk atau jasa yang berbeda dan mengurangi keuntungan diferensi dari pesaing. Kemudian yang ketiga ada fokus strategi, yakni suatu sistem informasi dikatakan mendukung strategi ini jika dapat membantu perusahaan memfokuskan pada produk atau jasa khusus di dalam organisasi. Kemudian yang keempat ada innovation strategi, yakni penyediaan produk atau jasa inovasi terbaru yang belum dilakukan oleh pesaing-pesaingnya. Yakni maksudnya sistem informasi dikatakan mendukung strategi ini jika dapat menemukan cara khusus dalam berbisnis, yaitu dengan menyediakan produk atau jasa dengan inovasi terbaru. Kemudian yang kelima ada alliance strategi, yakni suatu sistem informasi dikatakan mendukung strategi ini jika dapat membuat hubungan kerjasama yang menguntungkan dengan pemasok, perusahaan lain, dan bahkan dengan pesaing-pesaingannya. Kemudian yang keenam ada growth strategi, yakni suatu sistem informasi dikatakan mendukung strategi ini jika membantu mengembangkan dan mendiversifikasi pasar. Kemudian yang ketujuh ada quality strategi, yakni menggunakan robot CAM atau CIM untuk meningkatkan kualitas produk, menggunakan teknologi informasi untuk peningkatan berkelanjutan dari produk. Maksudnya di sini adalah sistem informasi dikatakan mendukung strategi ini jika mampu membantu meningkatkan kualitas dari produk atau jasa. Kemudian yang keempat ada model-model penerapan sistem informasi strategik,
Yang pertama ada model tekanan-tekanan kompetisi. Yakni dalam persaingan pada umumnya terdapat 5 macam ancaman yang sekaligus merupakan kesempatan, yaitu ancaman dari pesaing-pesaingan yang sudah ada, ancaman dari pesaing baru, ancaman dari produk atau jasa pengganti, ancaman dari kekuatan menawar dari pelanggan, dan ancaman kekuatan menawar dari supplier. Kelima hal tersebut dapat juga merupakan suatu kesempatan jika diterapkan strategi yang tepat, misalnya dengan cara cost leadership, differentiation, or other strategi. Yang kedua ada model kekuatan menawar dan efisiensi kompetisi. Maksudnya di sini adalah ancaman dalam model ini terdiri dari dua sumber, yaitu kekuatan menawar dan efisiensi kompetisi. Kedua sumber ini ditentukan oleh 5 faktor, yaitu yang pertama biaya-biaya pencarian, keunikan fitur produk, biaya-biaya berpindah, efisiensi internal, dan efisiensi antar organisasi. Yang ketiga faktor awal merupakan kekuatan menawar, dan dua faktor berikutnya adalah efisiensi komparatif. Kemudian yang ketiga ada model rantai nilai. Dalam model ini, aktivitas perusahaan dibagi menjadi 9 aktivitas yang dikelompokkan menjadi 2 aktivitas utama, yaitu yang pertama, yaitu yang keempat aktivitas pendukung, antara lain infrastruktur perusahaan, manajemen sumber daya manusia, pengembangan teknologi dan pengadaan barang, dan 5 aktivitas utama antara lain penanganan dan penyimpanan bahan mentah, operasi, penanganan dan penyimpanan bahan jadi, penjualan dan pemasaran, serta pelayanan purna jual. Yang keempat ada 5 tahapan Porter dan Miller. Terdapat 5 tahap untuk menggali kesempatan-kesempatan strategik. Kelima tahap tersebut antara lain menilai intensitas informasi, menentukan peran information teknologi dalam struktur industri, mengidentifikasi dan meranking cara-cara information teknologi dalam membuat keuntungan strategik, menginvestigasi kemungkinan information teknologi dalam mengembangkan bisnis baru, dan membuat suatu rencana untuk mengambil keuntungan dari information teknologi. Yang kelima ada model Kane. Ada dua faktor dalam model ini, yaitu jangkauan atau menunjukkan letak dari sistem teknologi informasi, apakah di dalam perusahaan atau di luar perusahaan. Kemudian ada lingkupan, yaitu menunjukkan luas dari aplikasinya. Yang keenam ada model rekayasa ulang, merupakan suatu model yang menunjukkan bahwa rekayasa ulang dapat dilakukan pada proses internal atau eksternal. Yang ketujuh ada model manfaat. Model ini memisahkan orientasi strategi secara internal atau eksternal berdasarkan manfaat yang akan diterima. Model ini menyatakan bahwa sistem informasi strategik secara internal mempunyai manfaat langsung terhadap perusahaan, dan sistem informasi strategik secara eksternal akan memberikan manfaat secara langsung kepada pelanggan dan secara tidak langsung kepada perusahaan. Kemudian yang kedelapan ada model siklus sumber daya konsumen. Dalam model ini ada 13 tahapan siklus sumber daya pelanggan yang berbasis pada model 4 tahap IBM yang kebutuhan, yaitu kebutuhan, yakni menentukan kebutuhan dan menentukan spesifikasi. Kemudian ada akuisisi, yaitu memilih sumber daya, pemesanan, otorisasi, dan pembayaran, dan mendapatkan serta menguji dan menerima. Kemudian ada pertanggungjawaban atau mengintegrasikan, mengawasi, memutakhirkan, dan merawat. Kemudian ada penghentian, yaitu memindahkan atau membuang, dan pertanggungjawaban. Selanjutnya untuk materi berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kepada Anissa dipersilahkan. Materi selanjutnya yaitu perusahaan yang membutuhkan SIS. Perusahaan yang pertama ada perusahaan factory, yaitu perusahaan teknologi informasi yang membutuhkan sistem teknologi informasi untuk mendukung produksinya yang kritis dan tepat waktu, misalnya pabrik. Yang kedua, perusahaan strategi, yaitu perusahaan ini sangat tergantung sistem teknologi informasi yang ada sekarang ataupun yang akan datang dalam mengimplementasikan strateginya, misalnya bank dan asuransi. Yang ketiga, perusahaan support. Perusahaan tidak menguntungkan STI baik sekarang ataupun masa yang akan datang untuk mengimplementasikan kinerjanya, misalnya konsultan dan lembaga pendidikan. Yang keempat, perusahaan turnaround, yaitu perusahaan tidak sangat tergantung STI yang ada namun yang akan datang sangat membutuhkannya, misalnya retail. Selanjutnya ada faktor-faktor sukses SIS. Yang pertama, dukungan dari top manajemen.
Tanpa dukungan penuh dari manajemen puncak, tentunya proyek sistem informasi akan runtuh ketika masalah muncul. Sebuah proyek sistem informasi akan berhasil jika manajemen optimis sistemnya akan berhasil. Yang kedua ada sistem keamanan baik. Sistem informasi perusahaan sebaiknya memiliki tingkat sekuritas yang tinggi, karena sistem informasi tersebut tentunya berisi hal-hal yang bersifat penting dan begitu rahasia. Jika terjadi kebocoran dan data tentu akan berakibat tidak baik bagi kelangsungan hidup perusahaan. Selanjutnya, yang ketiga ada uji coba sistem. Sebelum sistem diluncurkan, ada baiknya untuk melakukan sejumlah uji coba terhadap sistem informasi tersebut. Uji coba ini dilakukan untuk menentukan hal-hal yang masih tidak berkesesuaian dengan kebutuhan perusahaan. Yang keempat, perencanaan yang matang. Penggunaan sistem informasi tidak bisa dilakukan secara mendadak. Banyak hal yang harus dibicarakan dengan staf. Maka dari itu, peralihan ke sistem informasi ini sebaiknya direncanakan sebaik mungkin. Yang ketujuh, faktor-faktor kegagalan SIS. Yang pertama, sistem tidak beroperasi seperti yang diharapkan dan kinerja keseluruhan sistem kurang optimal. Yang kedua, implementasi tidak sesuai dengan rancangan hingga tidak dapat diterima dan digunakan oleh pengguna. Permasalahan ini muncul karena adanya ketidaksesuaian informasi yang disampaikan oleh pengguna dengan yang diterima oleh programmer pada proses perancangan. Selanjutnya, sistem informasi teknologi antar organisasi. Yang dimaksud dengan sistem informasi antar organisasi adalah sistem informasi strategik yang juga menghubungkan bukan hanya unit-unit dalam organisasi, tapi juga antar organisasi. Sebagai contoh, SIS menghubungkan antara perusahaan dengan pemasok dan perusahaan dengan pelanggan secara online. Seperti dalam industri penerbangan, yaitu perusahaan penerbangan, agen-agen perjalanan, dan konsumen dihubungkan dengan satu jaringan sistem pemesanan tiket pesawat terbang. Secara garis besar, ada 3 jenis sistem yang ditawarkan bagi perusahaan-perusahaan yang berniat mengimplementasikan IOS. 1. Intranet, jaringan internet perusahaan yang menghubungkan antara kantor pusat dengan kantor-kantor cabang yang terpisah secara geografis, lokal maupun internasional. Yang kedua, internet, jaringan komputer publik yang berpotensi sebagai penghubung perusahaan dengan pelanggan atau calon pelanggan atau market. Yang ketiga, extranet, jaringan yang dibangun sebagai alat komunikasi antar perusahaan dengan rekanan bisnisnya seperti supplier, kontributor, dan lain sebagainya. Sekian materi dari kelompok 8. Apabila ada salah dan jangan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.